pakem akan hal yang demikian gitu. Menurut pakar daripada seorang ahli, gimana kedepannya gitu, apa biar masyarakat lebih cepat menerima asumsi kebutuhan ini gitu. Menurut saya masa depan manusia itu akan terjadi genosida, pembunuhan secara massal. Itu harus bakal terjadi. Ya, baik dengan peperangan ataupun dengan tidak dengan peperangan. Sekarang ini saya inikan ya, saya ilustrasikan. Yang pertama, saya ini sakit. Saya datang ke poliklinik, ya begitu. Ini poliklinik Muhammadiyah tuh yang di sana. Itu di poliklinik Muhammadiyah itu, kalau dulu ya kami ini, kalau mau masuk ke dokter itu suka ada ini, petugas kami persilahkan Pak Ismail untuk segera masuk ke dalam. Pak Ismail, gitu ya, silakan Mas. Sekarang sudah tidak ada yang begitu. Sekarang itu dokter itu di depannya sudah ada laptop. Dia periksa di laptopnya. Kalau sudah selesai, dia pencet. Nomor 8 Ismail, silahkan masuk ke dokter Mutmainah. Jadi tidak ada tuh yang itu, yang apa? Suara orang. Suara itu sudah suara orang yang bagian resepsionis itu. Diambil alih ya. Iya. Yang jadi masalah, berapa ribu se-Indonesia kehilangan pekerjaan. Itu pertama ya. Setelah saya selesai, lalu saya direkomendasikan untuk berobat ke dokter Selamat, ya, dokter umum ya, rumah sakit umum dokter Selamat. Saya sama istri saya sambil bawa ini ya, pagi-pagi sudah siap-siap, lalu saya berangkat ke dokter Selamat. Pada waktu saya datang ke sana, itu di depan rumah sakit itu ada tenda, ya, pakai tenda itu. Lalu ada kursi berjejer. Lalu si satpam yang menjaga memanggil satu persatu. Agus, silakan masuk. Asep, Pak Asep, nomor 8, silakan masuk, gitu ya. Saya kan baru tahu ini ada sistem seperti yang begitu. Ini kemana daftarnya ini? Kemana daftarnya? Coba saja Bapak daftar ke dokter Selamat. Kemana daftarnya ini? Maka kita tanyakan ke satpamnya, Pak, mohon maaf, saya ini mau daftarnya kemana? Oh, kami mohon maaf Pak, kami tidak melayani kalau tidak melalui pendaftaran online. Oh, berarti saya baru tahu itu ada pendaftaran online, ya? Oh, sudah begitu, Bu, bisakah itu daftar online sekarang? Sudah dipastikan itu entah nomor keberapa ini. Karena kan terlambat, sudah jelas. Yang lain sudah ngantri. Saya tanya kepada yang sebelah pinggir yang lagi sakit dari Malangbong ini. Ibu juga mau ini? Iya. Tapi ibu tidak tahu ini bagaimana caranya. Karena tidak paham. Ya. Bayangkan. Sudah begitu, saya tanyakan lagi yang lain. Kalau daftarnya bagaimana ya? Ibu, kalau itu tidak ada kuota, ibu cari saudara yang ada kuota, daftarkan oleh saudara ibu. Bayangkan, orang yang datangnya dari gunung, ya, orang yang datangnya dari Malangbong, orang yang datangnya dari Curug Cisurupan yang di atas gunung, ya, orang yang datangnya di pelosok-pelosok yang sakitnya kan kalau ke dokter Selamat pasti parah. Sekarang mereka tidak bisa dilayani karena harus melalui online. Saya S2. Intelektual atau bodoh-bodoh gitu, Pak. Saya tidak bisa daftar sama. Seorang S2. Cuman S2-nya sudah tua. Usianya sudah 64 tahun. Ya, paling tidak ya mengikuti, kan tahu gitu. Iya. Mengikuti mereka gitu. Kalau begitu kita pulang dulu aja. Lalu kita pulang. Sudah pulang lalu saya daftar ini. Tolong didaftarkan. Lalu itu, sudah Pak, sudah saya daftarkan.
Pak sudah didaftarkan, mau datang ke sana, sudah keburu malas. Artinya kalau saya keburu malas, disuruh mati. Ya. Ya, Bapak. Jadi ini luar biasa. Orang-orang yang tidak berkualitas, yang tidak mengenal dunia digital, akan mati dengan sendirinya. Saya daftar Pak ke dokter ini, mau periksa ini, ke dokter ini, ke rumah sakit ini, rumah sakit tentara tuh, Guntur. Bayangkan oleh Bapak, saya daftar jam 3 subuh Pak. Jam 3 subuh, menunggu Pak, lalu jam 7 baru dibuka, itu jam 3 subuh itu sudah melalui digital Pak. Di sana disediakan itunya, pendaftaran digitalnya, pencet-pencet sendiri gitu Pak. Di sana itu. Lalu 3 subuh kita harus menggunakan ini, jempol itu, yang di jempol itu ya. Nunggu Pak, baru saya di jempol itu jam 9. Jam 11 saya baru di ini, baru diperiksa ini, diperiksa tensi itu. Berapa Pak? Jam berapa saya diperiksa? Jam 11 malam. Bayangkan oleh Bapak dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam. Sedangkan kita tuh sakit ya, perlu penanganan ya. Kita sakit perlu penanganan. Tetapi dokter juga tidak bisa berbuat apa-apa karena semua harus ngantri. Semua harus melalui mekanisme pendaftaran digital. Ya, ada mekanismenya, semua ada mekanismenya. Tetapi ini nasib orang-orang sakit ini yang tidak berkualitas kan? Mata sakit yang tidak berkualitas. Menurut dosen sendiri, apakah ini kemunduran atau kemajuan di dalam segi pelayanan dengan melalui digitalisasi internet begini? Ini adalah suatu sunatullah. Ya, hukum Allah yang ada di alam semesta. Siapa-siapa yang tidak berkualitas, siapa-siapa yang lemah, ya akan dimakan oleh yang kuat. Jadi, bagaimana cara melindunginya? Saya juga tidak tahu. Kalau saya jadi pejabat, kalau saya jadi bupati, saya juga sama bingungnya bagaimana. Karena kan kita ini terkait dengan sistem dunia, sistem global. Ya, mau tidak mau harus bisa mengakui. Harus sampai kepada sistem ke sana tuh. Saya sistem kemana? Sistem ke pusat kan? Yang punya wewenang kan pusat. Di pusat itu kan sistemnya dibagikan ke seluruh Indonesia. Lalu bagaimana orang harus mengantisipasi? Menurut saya, ya, memang siapa-siapa yang tidak berkualitas itu akan terbunuh. Dan ini tidak lama, Pak. Hanya 3 tahun lagi perkiraan saya. Terjadi gelombang ya gitu. Kenapa? Karena nanti kaum menengah, kaum pekerja, ya, seperti Bapak kan kaum menengah, ya, kaum pekerja ini. Ya meskipun di pemerintahan ya. Tapi kaum pekerja, kaum menengah itu akan diganti oleh robot. Pelayanannya. Ya. Akan mengurangi daripada karyawan manusia itu sendiri. Nanti cleaning service itu sudah ada robot, Pak. Ya. Robot itu kalau seandainya robot itu pembersih lantai itu kehabisan baterai, dia bisa masang sendiri. Dia habis baterai. Si robot itu yang berkejonangan karena tempat ini nyambungkan sendiri. Itu yang namanya ini pembersih lantai. Itu bisa merekam lingkungan yang ada di sekitarnya. Bukan hanya bekerja membersihkan. Bukan hanya bekerja membersihkan, tapi juga berfungsi sebagai CCTV. Berarti kita mengambil beberapa pekerja, diambil satu robot ya? Iya. Lalu itu yang namanya robot bisa diajak ngobrol. Bisa dipakai bertanya. Dihubungkan dengan ChatGPT. Dan itu robot seperti itu nggak mahal-mahal banget, Pak. Cuma 12 juta. 12. Sampai 36 juta itu. Harganya itu. Dan ini sudah ada. Sudah berjalan ya di kota-kota besar. Sudah berjalan di kota-kota besar, sudah berjalan di rumah-rumah tangga gitu, Pak. Perusahaan.
Jadi golongan pekerja, golongan menengah ini akan hilang. Sekarang sudah hampir Pak 20.000 manusia ini di PHK di Kerawang, di Bekasi. Artinya kan Garut kebanjiran pengangguran. Ya, 20.000 Pak. Jadi genosida itu terjadinya bukan hanya berperang saja. Tidak berperang saja, tidak dengan virus corona saja. Iya. Ya, tetapi ini luar biasa sudah terjadi di Jakarta sekarang. Sekarang di Cina itu saya lihat yang nama Xiaomi itu tidak mempekerjakan satu orang pun pegawai. Dan dia sudah menghasilkan setiap menit, setiap beberapa detik menghasilkan satu Xiaomi. Cium, 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 cium. Coba saja dibuka di YouTube. Bahkan hasilnya lebih daripada manusia. Hasilnya lebih dari manusia, tidak ada demo. Kondisinya juga semakin murah. Ininya dan sebagainya. Tetapi ini real. Dia tidak mempekerjakan manusia. Mungkin ada manusia ya. Tapi cuma berapa orang. Sebagai pengawas saja. Pengawas saja. Dan dunia ini sudah akan sampai ke kita. Tinggal nunggu waktu ya. Iya, nanti sebentar lagi pabrik Shenzhen tuh, yang dari Korea itu. Ya. Sebentar lagi akan menggunakan robot. Ya, mudah-mudahan Pak dosen dengan kehadirannya robot itu yang tadinya manusia bekerja, mencari pekerjaan, mencari uang, susah, sulit gitu. Dengan adanya dia, mungkin nanti hasilnya dari robot itu bisa diberikan. Apa ada pemikiran sampai ke sana? Enggak. Jadi kita seperti yang sekarang, tapi itu banyak orang yang mengatakan pembodohan juga dengan adanya pembagian uang dari pemerintah gitu, dibantu gitu, jadi berleha-leha gitu. Gini ya, seharusnya membantu masyarakat itu tidak langsung BLT, bantuan tunai langsung. Harusnya pemerintah itu harus memahami bahwa jika masyarakat tidak bekerja, dikasih duit, maka masyarakat akan jadi orang yang malas, pengangguran, jadi jiwanya pengemis. Jadi harus bagaimana seharusnya bantuan tunai langsung? Seharusnya begini. Setiap orang yang miskin itu memang harus memiliki kartu miskin atau KTP-nya sudah berfungsi untuk mendeteksi mengenai kemiskinan. Tidak harus pakai kartu sebetulnya. Sekarang sudah canggih pakai KTP. Sekarang KTP sudah ada KTP elektronik, sudah tidak digunakan KTP yang biasa. Ya kemarin tidak berbentuk fisik ya. Iya. Nah seharusnya memang ya. Kartu itu atau KTP itu berfungsi. Semua berbagai. Ya, caranya begini. Uang itu diserahkan kepada siapa? Uang itu harus diserahkan bantuan itu kepada perusahaan. Yang perusahaan itu UMKM lah. Yang dimana umurnya harus 6 tahun lebih. Atau sudah berjalan perusahaan itu sekitar 10.000 jam dalam satu bidang usaha. Ya. Nah, caranya adalah duit itu harus diserahkan ke pengusaha itu. Maka itu subsidi itu nanti diserahkan oleh si pengusaha itu ke siapa? Kepada orang yang tidak bekerja. Direkrut untuk bekerja. Bukan dikasih, tapi disuruh bekerja. Tapi digaji oleh pemerintah. Dan uangnya melalui pengusaha. Otomatis perusahaannya akan berkembang. Karena dia kan diberi dana. Ya. Lalu dia otomatis dia merekrut pegawai. Terpaksa dia harus berpikir untuk mengembangkan usahanya. Karena bertambah pegawai, bertambah kos. Tapi sementara dibantu oleh. Maka orang-orang yang tadinya tidak bekerja itu sekarang memiliki pekerjaan dan dilatih oleh si pengusaha ini. Kalau si pengusaha ini sekarang mau menjadikan dia pegawai,
tinggal direkrut saja nanti jadi pegawai. Terus masalah perekrutan pekerja, setuju nggak dibatasi usia, sedangkan usia yang itu di atas di bawah 60 masih mampu seorang mempekerjakan gitu. Sebetulnya ya, kalau di segi umur, semakin tua itu semakin banyak ilmu dan semakin dia bersemangat. Karena orang-orang tua itu eksistensinya ingin diakui. Ya. Dan bukan membawa barang yang berat kan, cuma sekedar mengelola sebuah. Iya, kalau di Jepang itu usia 70 tahun itu masih produktif. Gitu ya. Usia 80 tahun masih produktif. Masih dipekerjakan. Masih dipekerjakan. Tidak ada tuh yang masa pensiun. Kenapa di Indonesia tidak bisa gitu? Ya karena kita ini pemahamannya yang kurang bisa. Jadi gini, di Indonesia itu ilmu yang didapat itu ilmu yang dahulu digunakan yang sekarang. Masih menggeluti permasalahan sistem yang dulu ya, yang di era koloni gitu. Iya, menurut saya begini. Seperti gini Pak, SWOT saja ya, ilmu SWOT. SWOT itu adalah sistem total quality management. Total quality management itu adalah dengan teori SWOT itu adalah berharap bahwa sebuah institusi itu melayani kebutuhan pelanggan, melayani kebutuhan pengguna. Itu SWOT, Pak. Maka itu SWOT itu adalah harus berorientasi sebetulnya kepada yang pertama itu peluang. Peluang itu kan pengguna. Jadi sistem itu disesuaikan dengan pengguna. Lalu diukur untuk menyesuaikan dengan pengguna, kita memiliki kekuatan apa? Ya. Jadi kalau untuk mencapai pelayanan yang lebih baik kepada pengguna, berarti ada kekuatan yang mesti ditambah atau dikurang untuk disesuaikan dengan pengguna. Barulah kepada ancaman, barulah kepada kelemahan. Kalau kita tidak kan, teori SWOT itu nggak geluyur. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi akhirnya bingung ini. Cara penggunaan SWOT itu, cara menganalisisnya bagaimana? Sebetulnya visi sebuah organisasi itu apabila